Selamat datang di NBL Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore saudaraku. Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang halal serta barokah saudaraku semuanya. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan NBL Channel. Untuk kali ini NBL Channel coba berbagi ya, bukan menggurui, berbagi. Yang pertama yaitu edukasi pembuatan panel listrik 1 pas dan juga bisa 3 pas. Bagaimana caranya dan bagaimana bahannya, apa aja yang diperlukan. Alhamdulillah kami kemarin pergi ke besi tua, artinya bukan hanya besi tua ya, jadi buang limbah dari perusahaan. Kan kalau di Kalimantan sendiri khususnya Balikpapan banyak perusahaan, banyak itu. Jadi panel-panel, terus breaker atau MCB itu banyak lor, kabel-kabel juga banyak. Tergantung kita maunya seperti apa. Untuk yang pertama yaitu tentang kabel sendiri. Kalau saya kabelnya pakai 5 mili. Ini kemarin beli sekitar 4 meter. 1 meternya 15.000 yang 5 mili. Terus untuk panelnya sendiri saya beli 150. Ini bekas lur ya, maaf. Ini bekas lur ya, bukan baru ya. Ini makanya ini tak las karena ini bawahnya bolong, bekas lubang kabel 4 kan, terus tak tutup aja. Untuk masuknya input AC, ini saya pakai 1 pas karena saya di situ hanya ada 1 pas. Ini udah tak tandain, plus, netral, dan ground. Itu udah tak lubangin pakai gurinda itu pakai gurinda. Terus kemudian apa aja yang dibeli? Yang pertama saya beli ini Bruco ya, Bruco untuk output ininya lor, output listriknya nih, yang isi 1 harganya 60.000 ini ya. Ini yang harus kuat nih, kalau enggak kuat meleleh. Terus kemudian kalau untuk MCB sendiri ini pakai Masco bekas juga nih. Kemarin saya beli panel kayak gini ada 2, yang satunya kan udah rusak, cuman breakernya banyak, bekasnya pompa. Ini mungkin sampai bisa lihat bekasnya pompa, ini 24 volt DC nih. Terus ini ada timernya, nanti bisa buat apa lagi. Terus kemudian breakernya banyak lor, breakernya yang 10 amperan ya. Nah, tapi lumayan bagus 10 amperan sebetulnya sih ya. Ini kemarin ada handle stopnya, ada untuk emergency. Terus kemudian ada apa lagi selain itu? Oh ya, ini bekas kontak on off-nya, ini tak tinggalin 1 itu di situ. Terus kemudian beli ada 220 yang digital, 220 Hz, terus ampere. Terus kemudian lampu LED-nya ini beli 10 ribuan, di sini banyak. Kalau yang mereknya bagus ya sekitar 25. Tapi ini kan cukup saja. Kemudian ini volt AC-nya ini bekas juga, ini beli 102 biji tapi masih normal. Itu heads-nya. Ini tak lubangin aja lor, pakai tak gerinda itu. Tak gerinda itu, mungkin teman-teman bisa lihat tuh, habis tak gerinda. Ini juga begini, juga tak gerinda. Nah, kemudian
Itu yang dalamnya beli ini satu jumper ya, jumper untuk netral nanti. Terus ini nggak ada beli ini, artinya saya beli 150 ini sudah ada ini. Jadi ada 3 pas satu, untuk yang ininya satu-satu. Ini udah tak cuci nih lor. Jadi sampean lihatnya udah bagus itu. Nah, ini udah tak cuci nih, udah tak cuci semuanya. Kemudian untuk lampu LED-nya sendiri, kabelnya memang sudah ada bekasnya. Jadi ini aslinya cuma satu. Jadi ini aslinya cuma ini terus lampu LED, terus on off emergency. Ini enggak ada, ini tak lubangin sendiri nih. Nah, habis tak gerinda ini. Nah, tak gerinda terus tak lubangin pakai ini lor. Nah, ini tak belikan, harganya 85. Jadi lebih rapi ini. Nah, ini lor. Kuat ini. Pipa terus kayak macam kayak gini nih. Jebol langsung sama. Terus apalagi yang dibeli, lagi itu apa kemarin ya, rasanya cuma ini satu, ini untuk jumpernya satu, terus lampu itu 3, lampu 3 karena yang aslinya cuma volt DC 24 volt, ngikutin ini 24 volt nih. Nah, ada tulisannya 24 volt nih. Nah, ini enggak tak pakai, nanti bisa buat apa aja itu bisa. Oke, mungkin itu bagaimana cara perakitannya, silahkan sampean lihat sendiri. Monggo, ini edukasi pembelajaran untuk teman-teman, maaf bukan menggurui, hanya sekedar sharing dan berbagi. Oke lor, ikutin bagaimana tahapnya, step by stepnya. Insya Allah kalau ngikutin dari mulai awal hingga akhir pasti bisa. Terus kemudian untuk instalasi ini, untuk instalasi lampu LED, jadi lampu LED-nya ini yang hitam, yang netral ya, yang main orang bilang ya, yang netral, yang massa ini digabung jadi satu, ke heads sama ke volt AC ya, satu. Terus kemudian ini kan volt AC, ini kan volt AC pertama. Ini bisa dilarikan langsung ke listrik pertama masuk ataupun ke output listrik keluar. Kalau saya ini kan untuk tanda bahwa listrik itu ada gitu. Nah, nanti kita kasih tanda begitu. Terus kalau ini 10 ampere nanti, kalau untuk ini kan hanya pembelajaran ya. Kalau untuk saya sendiri mungkin sekitar 20-an ampere. Jadi 20. Jadi 20 ampere membutuhkan 3. Saya adanya 16, 10, 10, 10. Jadi kita tak pasang 16, 10, 10. Terus untuk ininya sendiri saya nanti pasang pakai yang ini. Tapi karena satu pas kan nanti tak paralel aja. Ini tak paralel aja. Jadi 25 ampere ini udah cukup. 25 ampere kali 3 udah cukup. Terus kemudian untuk lampu LED-nya main gandeng. Terus plusnya nanti masukkan ke breaker pertama. Terus yang warna merah breaker pertama, warna kuning breaker kedua, warna hijau breaker ketiga. Itu lur. Jadi seperti apa, monggo disimak bareng-bareng kita belajar. Ini edukasi pembelajaran untuk kita semuanya. Maaf bukan menggurui, mungkin udah banyak yang lebih pintar, lebih bisa. Ini saya berbagi untuk teman-teman yang baru belajar. Maaf yang sudah senior, bukan saya menggurui, hanya sekedar sharing. Oke, kita ikutin dari mulai pertama. Oke, yang pertama tentang kabel lur ya. Yang pertama tentang kabel, saya pakai 5 mili. Ini sudah tak masukin kabel, tinggal tak kencangin saja. Ini udah tak kencangin, oke. Terus kemudian tak masukkan ke sini, tak buka dulu lor.
masukkan ke sini. Oke, udah tinggal tak baut. Tak baut dulu lur, biar enak. Baut dulu. Kalau untuk teman-teman yang lain bisa juga nggak pakai box ini, jadi pakai hardcase, bekasnya hardcase kan bisa. Jadi tidak harus pakai ini. Kan mungkin nggak dapet ya, nggak dapet untuk bekasnya ini. Jadi teman-teman bisa pakai yang lain ya, bekasnya hardcase ataupun apa bisa juga. Tidak monoton harus pakai ini bekasnya panel, tapi yang jelas kalau ada bekasnya panel lebih bagus. Itu sih, itu aja sih. Kalau bekasnya panel kan lebih rapi. Kalau baru mungkin ya lumayan mungkin ya harganya. Kalau baru mungkin ini 200-an yang tebal ini, mungkin nggak dapet ya. Nah ini untuk masuknya AC power pertama. Terus kemudian apalagi ini udah tak pasang pakai kabel 5 mili. Ini sudah tak tandain, ada plus, ini ada plus, ini ada main, ada ground. Nah itu sudah tak tandain, tinggal putar saja, ikutin. Ini ada knocknya jadi nggak bisa salah. Nah tuh ada knocknya. Oke, tinggal kita baut saja. Mungkin durasinya sampai setengah jam mungkin lur. Tapi dengan sampai nonton ini sekali, sampai bisa bikin panel listrik ya, bukan hanya coba-coba. Ini insya Allah langsung bisa dipakai. Oke, ini sudah jadi. Terus kemudian untuk kabelnya ini saya pakai yang 5 mili juga untuk masuknya ke power pertama, karena memang harus kabelnya kuat nih lur ya. Kalau nggak kuat ya bisa meleleh. Usahakan 3,5, paling minimal 2,5 ya kali 3. Jadi ini plus, ini grounding yang kuning, terus yang coklat ini masanya. Mungkin kalau sound system yang lebih gede lur, memang kalau yang bikin 3 pas, 1 pas itu memang lebih mahal yang 3 pas, karena bahannya yang dipakai banyak. Paling enggak breakernya itu 3, untuk di atasnya MCB nya, terus di bawahnya itu satu yang 3 pas. Sebetulnya 3 pas 1 pas itu bisa, jadi intinya yang 3 pas itu bisa menjadi 1 pas, cuman yang 1 pas tidak bisa menjadi 3 pas lur. Oke, ini udah tak pasang, tinggal tak tutup saja. Nanti durasinya tak tak cepetin dikit lor, biar sampean tidak terlalu kepanjangan ya. Tapi memang ya namanya pembelajaran, edukasi ya, memang lama prosesnya. Tapi kan dengan sekali nonton sampean bisa gitu. Nah, ini. Ada lor, groundnya nyangkut apa tidak? Oke. Saya kurang pas. Nah, ini groundnya nyangkut. Oke. Kemudian kita baut.
bautnya enggak di mana itu bautnya. Oh, ini kita baut saja. Baru kita install. Oke, siap. Ini udah jadi lor. Jadi ini jacknya masuk ke listrik pertama. Ini outputnya nanti lari ke sini. Nah, lari ke sini. Ini lor. Ini lari ke sini nanti. Nah, itu lor. Gini nanti modelnya. Oke. Memang lepasnya agak susah karena memang seken kan. Oke. Kemudian apalagi yang perlu dibahas, kita pasang di outputnya dulu loh. Kita pasang di outputnya dulu. Bisa kita kasih tanda dulu. Ini yang sini plus, yang di sini min. Terus ini GND ground. Nah, yang penting ini dulu ditandain. Berarti kan masuknya nanti begini. Nah, nanti masuknya begini. Berarti yang plus yang sini kita kasih tanda dulu. Nah, sebetulnya kalau yang sudah paham nggak perlu dikasih tanda, cuman kan ini pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Oke, kita masukkan dulu kabelnya yang plus. Kita cari yang plus nih. Saya pakai ini, pakai kabel 5 mili karena biar kuat, tidak ngulang-ngulang lagi. Oke, coba tak pasang dulu lor ya. Kabelnya kita bikin begini lor, kita bikin Y, soalnya nanti masuknya di klem ya. Oke, nah jadinya gini lor. Nah, kita masukkan rapi. Nah, itu kita masuk ke dalam, kita jepit gitu loh. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian kita lanjut yang massa ya, atau main ya. Kita kuatin dulu sekuat-kuatnya. Nah ini lor. Ini udah jadi, tinggal kita pasang groundnya. Yuk lanjut. Oke, ini kita pasang groundnya. Saya groundnya pakai yang 2,5 saja. Kalau yang plus sama masanya saya pakai 5 mili. Oke, kita tinggal masukkan. Kita potong dulu sini, ikutin saja. Masukkan ke panel. Kerapian nomor 1, tetap kerapian nomor 1. Baru kita masukkan ke sini serapi-rapi mungkin. Telur mungkin kurang jelas kali lor ya. Ntar lor. Nah ini lor, udah tinggal kita baut saja. Kita baut, plusnya tetap di sini ya. Oke, kita baut dulu biar rapi. Jadi kalau yang pakai Bruco, sorry lor, agak miring dikit. Oke lor, jadi kita tinggal baut saja. Ini tinggal dibaut biar rapi dulu di luar. Setelah itu kita menginjak masuk ke dalam. Kita pasang. Oke, satu lagi. Nah, jadi kalau pakai Bruco ini biar hujan aman ini lor. Jadi nggak masuk, ini sama aja kayak begini nih. Hujan aman gitu, nggak bisa masuk. Nah, kemudian yang satunya kita bawa dulu.
Ini murah meriah nih lur, dengan 300.000 sudah jadi panel. Mungkin kalau baru ya mungkin 1 jutaan ya. Nah, apalagi kalau bikin sama orang ya siap dana 2,5 sampai 3 juta. Nah ini lur, udah oke, luarnya inputnya oke, outputnya oke. Kemudian kita menginjak ke penginstalan dalam. Lihat lur, nah oke lur, ini kabel outputnya. Oke, ini kabel dari power pertama ya, listrik pertama ya. Oke, kita urut dulu. Ini yang perlu dilarikan ke sini itu ground lari ke sini. Oke, ground udah masuk. Kemudian ini masa, biar nggak lari dimasukkan ke sini saja. Ini masanya. Usahakan biar jangan terlalu banyak dipotong kabelnya, jadi sisain di dalam juga enggak apa-apa. Nih kemudian kita potong, terus kita kasih klem. Bisa kasih klem dulu lur. Lur, klemnya gimana ini? Nah, sekarang tinggal instalasinya lur, tinggal cara instalasinya. Kalau listrik itu jangan coba-coba, harus safety betulan. Nah ini dikasih dulu isolasi bakar biar nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, kita masak masanya, kita kupas. Ini kabelnya 5 mili. Kalau yang tidak punya kabel 5 mili ya pakai kabel ini lur, apa namanya, 2,5 bisa. Pakai kabel 3,5 lebih bagus, kabel 5 mili lebih bagus. Nah ini kalau teman-teman mungkin yang dekat kota enak, ini ada yang langsung 5 mili ya, tinggal dimasukkan aja di nepelnya. Nah karena saya nggak ada yang 5 mili ya, ini kayak gini agak kesusahan dikit ya, maklum lur, di kampung ini artinya jauh dari kota. Di sini adanya ini ya, mau nggak mau pakai ini. Mungkin untuk teman yang lain bisa disolder ya, bisa ditambahin timah. Kalau saya sendiri nggak perlu, yang penting ininya kuat, klem-klemannya kuat, udah mantap hasilnya. Nah ini lor, ini hasilnya. Terus habis itu kita tutup pakai isolasi bakar, kita bakar untuk hasil maksimal ya, biar hasil maksimal. Karena listrik itu harus bener-bener safety, jangan sampai ada kabel yang terbuka, takutnya nanti kena bodi. Nah itu lor. Jadi yang baru-baru belajar kayak saya ini kan masih tetap belajar, jadi diperhatikan perkabelannya. Nah ini lor, ini hasilnya. Baru kita pasang dulu. Mungkin durasinya agak lama ini lor, tapi tidak apa-apa, biar sampean pada paham. Mudah-mudahan masuk ini. Alhamdulillah masuk ini lor. Nah, bautnya soalnya baut 10 ini. Oke, kita pasang dulu. Ini di groundingnya, di masanya kita pasang biar kita nggak kerepotan. Oke, kita pasang dulu. Kelihatan nggak saudara?
Nih, kelihatan ya. Oke, nanti habis itu groundingnya baru kita pasang. Kita pasang jalur masanya dulu. Ini inputnya. Ini kita pasang jalur outputnya yang main ya. Ini yang main masa kita masukkan juga ke sini biar lebih rapi. Intinya rapi lor. Nah, kita pasang ke sini. Kalau sisa jangan dipotong, disisain sedikit saja. Nah, kayak gini nih lor. Nah, kayak gini saja. Masukkan sekali aja. Nah, masukkan sekali saja. Soalnya nanti kalau pas perlu ada trouble, kita nggak perlu bongkar lagi. Bongkar juga nggak terlalu banyak yang dibongkar kan. Kita pasang di ujung sini. Kita pasang di ujung sini. Kita pasang di ujung. Kita perkirakan saja segini. Kita potong lagi, kita bongkar. Oke, nih, terus kita potongkan isolasi bakar kira-kira 5 cm. Kita masukkan lagi. Oke, kita pasang klem lagi. Ini kalau teman-teman yang mau bagus disolder. Kalau nggak disolder, cari teman-teman yang klemnya itu ukuran 6 mili. Jadi agak longgar dikit baru dipukul. Kalau di tempat saya susah nyarinya. Ya, ini apa ala kadarnya dulu. Yang penting bisa bekerja dengan baik. Artinya juga enggak asal, tetap klem. Nah, yang penting klemnya nyepit gini lur. Nah, tuh klemnya nyepit gini. Yang lebih bagus disolder. Ini aslinya bulat ini lur. Klemnya klem bulat, cuma posisinya di sini nggak ada. Nyarinya susah. Nah, ini lor, sip. Nah, baru kita tutup, kita bakar lagi. Namanya isolasi bakar. Ya, dibakar. Enggak, bahasanya ada, cuman saya nggak tahu apa bahasanya ya. Pokoknya isolasi bakar gitu aja. Punya teman-teman paham lah. Oke, ini hasilnya. Nah, pokoknya kalau listrik harus safety ya. Kalau listrik harus safety. Jangan asal. Oke, udah jadi. Kita pasang di ujung. Kita pasang di ujung sana. Ini sama-sama belajar saudaraku. Saya juga butuh belajar. Nah, biar tidak hilang ya tak simpan di sini saja. Biar tidak hilang. Nyimpennya di sini. Biar teman-teman yang lain juga bisa belajar. Kalau nyimpennya di HP nggak dibagikan, yo sama aja bohong. Nggak ada rahasia-rahasiaan lor.
pokoknya kita mau berbuat baik, insya Allah ya hasilnya baik. Oke, ini sudah masa sudah oke. Terus kita pasang lagi di plusnya. Ini kabel pertama ya, kabel pertama ini harus ada jemperan, jadi harus dijemper. Nah lur, ini jemperannya karena mau dibikin satu pas, kita jemper saja. Terus saya mau tak kasih ada ukuran 32 ampere. Nanti ini 32 ampere. Nah tuh CL32 saya mau pasang di sini saja. Nah ini nanti mau tak pasang di sini. Nah ini jadi bisa dipakai semuanya. Sewaktu-waktu nanti pas ngelos kah, pas apa, enak kita pakainya. Nah kita pasang dulu jemperannya lur ya. Oke, kita pasang di posisi jemper. Ini jemperannya lur. Jadi ini on, naik. Nah, ini nanti untuk yang 32 sewaktu-waktu diperlukan, jadi nggak usah bongkar-bongkar. Oke, kita masuk saja langsung di sini. Oke, kita kira-kira aja kira-kiranya biar ini enggak terpotong, sayang banget. Nah karena ini 5 mili lur, sewaktu-waktu ada perombakan mau dirombak kita nggak perlu motong-motong kabel lagi. Ini kita potong dulu sedikit. Oke, ini sudah. Terus kita pasang nih di 3 pas. Ini kan karena saya belum punya kabel 3 pas ya, jadi saya bikin 1 pas saja dulu. Makanya ini di jumper. Kalau sudah 3 pas nggak perlu pakai jumperan lagi. Nah saya pasang yang di tengah jumperannya, kabelnya inputnya di tengah, kabel powernya ini lor. Nah ini di tengah, ini dibalik ya, ini dibalik ke atas karena yang naik itu dari bawah ke atas, artinya masuknya itu lor. Oke, ini udah oke. Kita masuk ke bagian pemasangan ya. Ini sudah terpasang. Oke, 1 2 3. Oke, kita rapikan kabelnya. Ini kabel 5 mili ini sudah sangat bagus sekali lor. Oke, biar enak lagi lur, monggo kita ngopi dulu. Biar pikirannya agak tenang. Alhamdulillah. Cek lur, insya Allah durasinya paling sekitar setengah jam, mungkin lebih dikit ya, biar teman-teman paham. Untuk yang lain, oke, sekarang kita install ya. Kita ukur dulu kabelnya. Kabel biru kita ukur seberapa panjangnya untuk plus ya, untuk plusnya. Ini pertama masuk dari output, kita tanam di yang 16. Ini 16 ampere.
Ini 16 ampere. Kita tanam di sini dulu. Kita pakai 3 dulu. Yang lain biarkan aja nongkrong di situ. Oke. Kita tanam 1 2 3. Saya perlu di plus 1 ini karena ini nyala langsung sama ini lor, sama volt head sama volt AC. Jadi biar lebih bagusnya saya pakai kabel yang 5 mili ke atas. Oke. Kita pakai kawat 5 mili nih. Oke, terus kemudian ini kita potong, ini untuk head sama untuk volt AC. Kemudian kita pasang dulu ini ke sini. Ya, oke. Kita pasang di pertama. Oke. Masih kepanjangan lor, tak potong dulu. Kepanjangan dikit. Oke. Kita pasang 1. Oke, terus masuk ke breaker pertama, MCB pertama 16 ampere. Ini kita potong di sini. Oke, kita buka kabelnya. Oke, terus saya kasih di plus. Saya kasih di plus nih. Ini saya kasih di plusnya, jadi ini yang digitalnya, ini di digitalnya tetap dikasih. Oke, kita pasang di breaker 16 ampere. Kelihatan enggak lur? Saya tak tinggikan dikit. Oke, kita pasang di breaker 16 ampere. 16 ampere kita pasang. Oke. Kita pasang di 16 ampere. Oke, kita rapikan yang lain. Ini grounding, nanti dapatkan di grounding sini. Kita pasang dulu groundingnya. Oke, groundingnya juga dipasang. Groundingnya dipasang. Biar sekalian jadi. Grounding dari
output. Oke, kita pasang groundingnya dulu lor di sini, karena ini 4 menjadi 1. Kita pasang groundingnya dulu. Grounding udah terpasang, kita rapikan kembali. Kemudian kita pasang output. Oh sorry, ini grounding yang outputnya ya. Grounding outputnya kita pasang dulu ya. Kita pasang grounding output. Oke, kita pasang groundingnya output. Outputnya dipasang grounding, jadi sekali nyala groundingnya udah oke semua. Ini kita pasang di sini. Oke, grounding sudah oke. Kemudian kita pasang lagi di output ini lor. Outputnya kita dapatkan di 16. Kita pasang di 16 outputnya kita pasang dulu yang di 16 ampere, berbarengan sama lampu LED merah. Oke, berbarengan sama output lampu LED merah. Kalau agak kesusahan, ini lepas dulu. Jadi enak. Kalau kesusahan masangnya, nah ini masukkan dulu. Terus sama ini lor, lampu 2. Oke, kemudian yang ketiga kita pasang breaker. Yang kedua. Ini lor, breaker yang kedua dari 3 pas. Sama kita pasang di sini. Ini ke output kedua, breaker kedua saya kasih di 10 ampere, berbarengan dengan lampu LED yang kedua. LED kedua berarti lampu LED warna hijau. Ini lor yang kedua. Kemudian yang ketiga kita pasang juga. Yang dari 3 pas ke lampu ketiga ataupun output ketiga lampu kuning.
ini lur. Nah, kita pasang yang ketiga. Kita pasang yang ketiga ke breaker nomor 3, lampu ke-3 warna kuning. Ini tinggal outputnya nanti dikeluarkan. Oke, ini lur penampakannya biar agak rapi. Nah, 1 2 3, 1 2 3, ini paralel. Terus kemudian yang punya saya tadi mau tak pasang 32, tetap tak pasang di sini. Ini siapa tahu nanti satunya bermasalah, nanti kita nggak bingung-bingung lagi. Kita pasang dulu. Oke, cek. Breakernya kita turunkan dulu. Oke, iya. Kita pasang. Oke. Nah, jadi ini ada breaker 3. Ini saya pasang yang 32 ampere. Jadi sewaktu-waktu mau dipakai lagi bisa. Nah, ini lur, 1 2, ini 25 ampere kali 3 pas. Ini 1 ampere 32 ampere 1 pas. Oke, kemudian untuk yang lain seperti ini, kasih contoh 16 ampere 10 ampere. Sorry, ini 16 ampernya, 16 ampernya harusnya lur. Kita dulu, mana 16 ampernya ya, karena mau tak pasang 16 ampere. Memang itu kok di 10 dia larinya. Oke, 16 nya mana 16 nya? Oh, ini lur, sorry, ini 16 ampernya. Nah tuh, ini tak pasang di sini. Sorry lur ya, karena aku ngertinya 16 ampere ini tadi. Nah, oke, kita ulang aja lur. Ntar yang 1 biji nih. Nah, oke, 16 ampere kita masukkan, karena 16 ampere itu sudah 3200, udah cukup ini untuk sound system. Oke, kemudian di outputnya kita pasang juga. Ini di outputnya. Habis itu kita cek ulang groundingnya, masanya, apinya, kita cek ulang, baru kita coba. Oke, nah ini tahap instalasinya sudah oke, sudah jadi. Oke, tinggal perapian kabel lagi, perapian kabel. Oke, nah ini sudah semua lor, tinggal outputnya ini belum dikeluarkan, Nah, oke, kita on kan dulu. Sebelum di on kan kita cek dulu antara grounding output, grounding keluar, kita cek dulu. Kita kali 1, coba dulu. Oke, nyala. Kelihatan nggak lor? Nyala ya. Nah, tuh. Kita cek dulu di groundingnya. Grounding ada ke sini ada. Terus kita cek di plusnya.
Plusnya kok belum ada plusnya. Oh, ada. Oke, kita cek di mainnya ada. Oke lor. Jadi kemudian kita cek dulu di output input yang mau kita jumper. Jadi ini untuk ininya ya, apa namanya, untuk memastikan plus ground tuh nyambung. Ini groundnya kita ukur groundnya kita ukur ada. Oke, ada. Terus plusnya, mainnya ada, plusnya ada. Kemudian kita coba di 220, kita masukkan dulu. Bismillah. Oke, kita ukur, kita span dulu. Ada, ini tidak boleh ada, groundingnya tidak boleh ada. Ntar tak matikan lampunya. Oke, aman. Kemudian coba dibuka. Oke, grounding aman. Oke, ini lur, mudah-mudahan kelihatan. Ini yang sudah tak kasih. Nah, itu nyala. Ini lampu ini lur ya, lampu indikator 220. Terus ini headnya nyala. Ini 220 nya nyala. Terus kemudian saya matikan. Oke, mati. Oke, nyalakan lagi pusat. Oke, nyala. Kemudian LED 1 output nyala. Terus kemudian LED 2 tuh nyala. Kemudian LED 3 nyala. Kita ukur groundingnya tidak ada masalah. Nah, ini lor, alhamdulillah. Nah, nanti ini tinggal nyarikan ke apa namanya, tinggal nyarikan ke yang lebih bagus, apa namanya, pakai ini nalur, otomatis switch MCB. Jadi ada yang pakai ngetek lampu 220 itu, nah, automatic breaker namanya. Nah, kalau ini kan sudah ada, ini kan manual semua. Nanti satunya tak taruh di sana buat otomatisnya. Jadi nanti kalau nyalakan dari sini aja. Nah, gini aja lor. Nah, oke. Kemudian tak kunci dulu. Ya. Kalau mau yakin lagi, ini tak matikan. Tuh mati lor. Ya. Kemudian breaker pertama nyalakan. Oke, indikator nyala. Kedua, ketiga, keempat nyala. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman ya yang baru belajar. Saya juga masih belajar. Kemudian kita coba outputnya yang 16 ampere. Kita coba pakai apa ya? Kita pakai gerinda lah ya. Nah, tuh jadi lor, kita coba pakai gerinda saja. Taruh.
Itu di outputnya 16 ampere. Oke. Lor. Ampernya dapatnya di sini, yang ini 16 ampere. Yang ini 10 cuman belum tak kasih outputnya. Karena kan cuma satu pas, jadi tinggal nambah 2 di sini, nanti 1 2 3 nyala semua. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih yang sudah mau mampir. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, karena itu semuanya gratis. Inilah edukasi tentang pembelajaran untuk saat ini tentang pembuatan panel yang sederhana dari limbah besi tua. Cukup mungkin dengan 300.000 lebih bisa jadi, karena ini saya beli 150, sudah ada ini cuman bukan di sini nih, ini tak gerinda. Ini bekasnya. Ini bekasnya tak gerinda ya. Nah, ini bekasnya. Karena ini bekasnya pompa. Kalau untuk breakernya banyak dia lur. Nah, breakernya banyak. Siapa tahu teman-teman yang butuh breaker yang 10 ampere bisa inbox ke saya. Terima kasih. Salam sukses, salam berkreativitas. Semoga Indonesia lebih maju dengan kita mau berkreativitas. Jangan hanya mengandalkan orang lain, kita harus bisa, kita harus mampu, kita harus tetap belajar, tetap eksis. Terima kasih. Salam sukses, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, dan yang diberikan sakit diberikan kesembuhan, diberikan pengobatan, dan dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NBL Balikpapan.